Perkenalkan, saya Novem Endah Puspitasari sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 7 Kota Blitar, sekaligus mahasiswa PPG kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Manado akan melaksanakan uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Itulah pentingnya pembentukan karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, tugas saya sebagai pendidik akan melaksanakan ilmu yang saya peroleh selama ini sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Manado untuk melaksanakan praktek pembelajaran di uji kinerja yang saya ambil, yaitu materi menggambar komik dengan tema isu lingkungan agar mengajari peserta didik untuk dapat peduli terhadap lingkungan. Halo anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya dengan jawaban yang seperti itu berarti menandakan kalian semangat untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya pembelajaran yang kamu peroleh hari ini bermanfaat, berguna bagi kamu ke depannya. Silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memupuk rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan semangat. Silakan anak-anak berdiri. Lagu Sorak-sorak bergembira dengan semangat ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Tadi lagu apa anak-anak? Sorak-sorak bergembira tadi ada tampilan video tentang perjuangan ya, perjuangan pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalian bagaimana caranya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan? Yaitu dengan belajar giat, belajar sungguh-sungguh, belajar dengan rajin supaya apa? Supaya ilmu yang kamu peroleh bisa membawa prestasi sehingga bisa membanggakan orang tua. Seperti itu. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Alhamdulillah, Ibu absen dulu untuk hari ini. Luna, Asifa, Nadia, Renata,
Bilal, Gabriela, Nafisa. Hadir semua ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini anak-anak hadir semua. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar menggambar ilustrasi komik. Pembelajarannya kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Dan sebelum itu, silahkan kalian amati video ini ya. Sejak menyelesaikan studinya di desa akuntansi pada tahun 2011, Maria dan keluarga desa Ciberem Kecamatan Subang Kabupaten Banyumas Boyolali berfokus ke belenggu dan bidang komik. Ya, komik bukan terbaru bagi Maria Dianes. Ia telah mencintai komik sejak dulu di bangku sekolah dasar. Dan kecintaannya pada dunia komik pun diwujudkan oleh Maria dari karya-karya adalah komik The Witch Heart atau Hati Sang Penyihir. Tak tanggung-tanggung karyanya ini telah 5 tahun ini telah diterjemahkan dalam 6 bahasa Inggris, Rusia, Portugis. Dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa dengan kita membuat sebuah gambar, apalagi yang akan kita laksanakan hari ini adalah membuat gambar ilustrasi komik, itu ternyata dapat menghasilkan uang. Dan Ibu harap semoga anak-anak yang di sini nanti kedepannya bisa menjadi komikus, sehingga bisa seperti siapa ini? Maria ya, yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menggambar, dimanfaatkan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Komiknya itu mendunia. Jadi kamu harus semangat. Memang ketika menggambar itu perlu proses. Ya, nggak langsung bisa bagus. Nah, dengan proses itu yang dengan tentunya semangat, harus semangat sehingga karya yang kamu peroleh juga nanti kedepannya bisa bagus itu. Nih, semoga termotivasi ya anak-anak dari video yang Ibu tayangkan. Tanya ya anak-anak, ada yang ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Alhamdulillah. Silahkan siapa yang Nazala? Oke. Jadi yang kita pelajari minggu lalu yaitu membuat gambar ilustrasi jenis karikatur dengan teknik montase, yaitu menempelkan potongan gambar wajah ke dalam tema yang telah direncanakan dan diwarnai menggunakan krayon. Kalian pernah nggak melihat karya ini anak-anak? Pernah ya? Yang termasuk dari ketiga gambar ini, mana yang termasuk karya gambar komik? Apakah gambar nomor 3 termasuk dalam gambar komik? Ya. Kita pretest terlebih dahulu dengan game ya. Silahkan HP-nya disiapkan. Sudah anak-anak? Silahkan memasukkan namanya sendiri-sendiri, nama pendek aja. Lalu kamu memilih karakter itu. Game baru ya ini anak-anak, biasanya kamu pakai apa? Quizzes. Silahkan, ini adalah pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita ke materi. Dikerjakan sendiri ya. Pretest tadi itu kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu menggambar ilustrasi dengan kompetensi dasar 4.2, menggambar ilustrasi dengan teknik manual. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Membuat gambar ilustrasi komik bertema lingkungan dengan teknik manual
medianya itu di kertas gambar dan bahan krayon dengan teknik gradasi. Melalui diskusi berkreasi secara baik dan benar. Untuk indikator pencapaian kompetensi, peserta didik mampu membuat karya gambar ilustrasi komik bertema lingkungan dengan teknik manual di media kertas dan nanti mewarnanya dengan krayon. Tekniknya dengan gradasi. Dan untuk teknik penilaiannya pada hari ini nanti, jadi selama praktik ya, kalian itu harus aktif. Ya, kalian harus aktif karena nanti ada penilaian sikap, terus ada juga keaktifan, dan nanti jelas ada penilaian hasil karya. Jadi Ibu harap hari ini nanti kalian bisa aktif berdiskusi kreasi. Siap anak-anak? Siap. Tadi kembali ke sini. Pernahkah kalian melihat karya gambar seperti ini? Pernah. Tadi kalian menyebut bahwa yang gambar di bawah ini ya, yang bawah ini bukan termasuk dari gambar komik. Bukan termasuk salah satu karya ilustrasi komik. Mengapa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena menurut saya itu tidak ada kotak-kotaknya itu, Bu. Tidak ada kotak-kotaknya ya? Iya. Terus ada kotak teks dalam. Apa yang disampaikan sama Nafisa tadi sudah benar ya? Yang pertama ini bukan termasuk dari komik karena tidak ada kalimatnya, tidak ada dialognya, lalu tidak ada kotak-kotaknya. Kotak-kotak itu apa sih? Gambar komik itu apa? Ya, silahkan berdiri ya, juara. Gambar yang berisi cerita, ada gambarnya, ada kotak gambarnya. Ini termasuk dalam karya komik juga kan? Nih kamu baca, ada siswa yang memperoleh nilai 100, padahal nilai 100-nya itu apa? Tensi darah. Tensi. Nah, komik itu adalah narasi, ya, cerita yang dibuat melalui beberapa gambar. Beberapa gambar yang disekat oleh garis. Ini garisnya. Ya, yang disekat oleh garis horizontal atau kotak, biasa disebut panel, dan dilengkapi dengan teks verbal. Apa itu teks verbal, anak-anak? Teks verbal itu adalah percakapan. Nah, bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau biasa disebut dengan apa, anak-anak? Komik strip. Tuh. Ada pertanyaan dari sini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama itu bersifat proporsional. Maksudnya di sini bahwa komik itu bisa membuat pembaca terlibat secara emosional saat membaca komik. Pembaca merasa seperti menjadi bagian dari alur cerita komik. Yang kedua, terdapat bahasa percakapan atau tadi dinamakan apa? Teks verbal. Artinya, komik cenderung menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu yang nomor 3, dapat memuat unsur prolog, monolog, dialog, dan epilog. Maksudnya di sini kalimat pengantar atau pembuka yang dinamakan prolog, lalu percakapan tokoh seorang diri,
Jadi bicara dengan dirinya sendiri, omong-omongan dewe. Dinamakan monolog atau percakapan antar tokoh. Dinamakan dialog maupun kalimat penutup. Namanya epilog. Oke, ini di bahasa Indonesia ada ya, pembelajaran seperti ini, materi ini. Lalu yang keempat, itu muncul sikap kepahlawanan. Artinya komik bisa menimbulkan rasa kepahlawanan bagi para pembacanya. Diharapkan ketika membaca komik kamu dapat memperoleh kesimpulan. Kesimpulannya untuk apa? Untuk membentuk karaktermu menjadi lebih baik lagi. Itu diharapkan kayak gitu. Ketika setelah membaca komik. Yang kelima, penggambaran watak. Artinya dalam komik cenderung digambar semudah dan sesederhana mungkin supaya pembaca itu mengerti tokoh dan wataknya. Lalu yang nomor 6 ini mengandung humor. Artinya dalam komik bisa memuat rasa humor. Humor itu apa? Lucu. Ceritanya terkesan ringan dan mudah dipahami oleh pembaca. Ini adalah ciri-ciri dari komik. Oke, dari penjelasan tadi ini adalah salah satu contoh dari komik. Komik apa tadi anak-anak? Kalau lembaran seperti ini namanya? Komik strip. Jangan ragu-ragu ya menjawabnya yang keras. Tadi ada yang namanya yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama dari komponen komik tadi apa? Panel. Panel itu yang mana? Kotak-kotak ini ya. Kelihatan ya? Ada garis ini. Jadi yang memisahkan antara panel satu dengan panel lainnya itu namanya parit. Terus balon teks atau dialog box. Tuh. Adakah di sini caption? Tadi apa? Biur ini ya. Ini kayak gini. Berwisata selam di kapal karam. Ini adalah salah satu contoh dari komik yang memenuhi komponen-komponen dalam komik. Komik yang baik itu ya seperti ini. Bagaimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Lanjut ya anak-anak. Oke, teknik membuat komik. Pembuatan komik ini dilakukan dengan dua cara. Pertama teknik apa? Manual dan teknik digital. Kalau teknik manual itu berarti menggunakan tangan dengan alat dan bahan seperti kertas dan peralatan lainnya. Contohnya apa? Krayon, pensil, penghapus, spidol. Yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah teknik manual. Lalu ada teknik digital. Ada pertanyaan dari teknik tadi anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sekarang waktunya kita berkarya, waktunya kita praktek membuat ilustrasi komik. Untuk kelompoknya Juan dan Bilal, Aji dan Alfriza, video. Dari tayangan video itu nanti kamu membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya biasanya kalau kamu membuat sebuah kesimpulan biasanya dalam bentuk tulisan, tapi ini nanti bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk gambar. Sesuai dengan tema yang telah Ibu sampaikan melalui tayangan video nanti. Selanjutnya nanti kamu membuat storyboard tadi sudah. Setelah itu nanti kamu mewarna dengan krayon. Tekniknya pakai teknik gradasi. Untuk selanjutnya presentasi, ya presentasinya walaupun belum selesai tetap dipresentasikan pada hari ini. Lalu minggu depan kegiatannya adalah melanjutkan praktek pada hari ini dan presentasi selain yang presentasi pada hari ini. Siap anak-anak untuk praktek hari ini? Oke, kalau siap berarti kalian silakan menuju ke kelompoknya. Ayo. Setelah kalian mendapatkan penjelasan pemahaman berkarya gambar ilustrasi komik tadi, sekarang coba buatlah gambar komik
secara berkelompok melalui kegiatan diskusi berkreasi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk teknik penilaiannya ada keaktifan, ya, lalu ada ide, dan kalau sudah selesai berarti ditebeli sketsa globalnya. Setelah itu diwarnai dengan krayon. Siap berkarya hari ini anak-anak? Siap. Salasta? Juara. Kalian lihat video ini. Bumi ini tempat makhluk hidup tinggal. Banyak kekayaan yang ada di dalamnya. Ini mungkin itu soal manusia. Pembuangan sampah sembarangan dilakukan oleh manusia dalam merusak lingkungan. Juan, HP-nya ditaruh. Di Indonesia sendiri, tingkat timbunan sampah dalam setahun sekitar 67,8 juta ton. Dari video tersebut, kita harus menjaga lingkungan sekitar dengan cara menjaga dari sampah yang berserakan serta menanam kembali pohon. Dengan cara itu, maka kita bisa mencegah dari bencana alam, misalnya banjir. Tugas saya sebagai pelajar adalah Yang disampaikan oleh Rena tadi sudah lengkap, sudah benar ya anak-anak. Berarti kamu khususnya sebagai pelajar itu harus peka. Mana sih tindakan yang untuk menjaga lingkungan dan yang merusak lingkungan. Tepuk tangan dulu untuk Rena. Dan dari video tadi anak-anak, di sini kalian membuat sebuah komik yang di dalam komik nanti kamu bisa memberikan penjelasan. Mungkin di situ bisa kamu membuat sebuah komik yang isinya dilarang membuang sampah sembarangan. Tadi ada ya, yang ditayangan sesuai tayangan video, atau daur ulang sampah, atau tindakan reboisasi. Reboisasi itu apa? Penanaman hutan kembali, seperti itu juga boleh. Atau misalkan kerja bakti di lingkungan sekolah, itu juga termasuk salah satu dari apa tadi? Sesuai dengan tayangan video, dari tindakan kamu untuk menjaga lingkungan hidup. Siap berkarya hari ini anak-anak? Siap. Kalau siap silahkan kamu berkarya dengan semangat ya anak-anak. Pencampuran warna, ya, warnanya dicampur. Kalau teknik grafito, ada yang masih ingat teknik grafito? Atau yang dikerik itu apa? Teknik grafito mewarnai dengan blok warna merah, terus dibuka dengan blok warna gelap, kemudian dikerik. Dan teknik grafito itu bagaimana anak-anak? Kan
teknik grafito itu berarti ada yang sudah mulai mewarna di sini? Ada yang sudah mulai mewarna? Sudah selesai membuat sketsanya, sudah bisa beli, berarti sekarang tinggal mewarna ya. Nah, seharusnya di sini kamu menerapkan teknik kerik atau dinamakan tadi apa? Grafito. Caranya bagaimana? Ini kan terlihat, ini sebenarnya mungkin kamu pengen pakai teknik gradasi, tapi kalau gradasi itu usahakan yang halus ya. Jadi dari warna hitam ke warna coklat kuning itu harus halus. Nah, Ibu contohkan di membuat ini ya, apa? Robot. Tadi teknik grafito seperti yang disampaikan sama Sasa tadi, berarti kamu mewarnanya dengan di blok sama warna cerah. Contohnya apa? Kuning. Kuning. Ingat ya anak-anak, harus putar-putar kayak gini. Biar warnanya krayon itu pekat. Lalu ditimpa dengan warna yang apa tadi? Gelap. Bisa warna oranye atau namanya apa? Jingga. Apakah warna jingga itu menimpa warna kuning semua? Tidak. Sekreasi kamu. Lalu karena ini adalah rumput ya, pepohonan, daun, dikasih jelas warna hijau. Kalau warna hijau kamu tumpuk, jadi warna kuning ditumpuk blok sama warna hijau, tidak apa-apa anak-anak. Kelihatan kan ini? Dilihat ya, dilihat dulu. Digradasi. Kalau sudah digradasi seperti ini, baru yang terakhir tadi yang disampaikan sama Sasa tadi, bagaimana dikerik. Pakai, kalau krayonnya yang isi banyak itu ada alat keriknya seperti ini. Ayo guys, perhatikan. Atau kalau dulu saya nggak ada, karena krayonnya kecil, bagaimana pakai benda yang kuncing. Contohnya ujungnya pena, ya pulpen yang sudah tidak nyala itu bisa. Caranya bagaimana? Kalau sudah ini. Dikerik.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa dan teman saya Gabriela akan mempublikasikan hasil karya kami. Kami membuat komik berjudul Reboisasi. Diceritakan di sini ada dua anak sedang berpetualang ke pegunungan. Dua anak tersebut terkejut karena di pegunungan tersebut banyak pepohonan yang ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Ini. Dan pepohonan besar banyak ditebangi. Seperti ini. Mereka lalu berinisiatif untuk melakukan penanaman pohonan kembali. Beberapa tahun kemudian, pepohonan yang mereka tanam tumbuh subur dan hijau. Berikut ceritanya. Bagaimana? Dari yang akan dipresentasikan jelas ini ada yang bertanya. Ada yang janggal di kelompoknya Asyifa. Ditempelkan di sini. Kalau sudah diwarna seperti itu. Berarti ini kelompoknya Asyifa punya pemikiran yang lebih kreatif ya. Diwarna terlebih dahulu baru ditempel. Seperti ini. Oke, boleh juga seperti ini. Tepuk tangan untuk kelompoknya Asyifa. Kalau yang kelompok lain? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji dan teman saya akan mempublikasikan hasil karya kami. Kami membuat komik berjudul Jaga Sungaimu. Diceritakan di sini ada dua anak bermain di tepi sungai. Satu anak membuang sampah bungkus jajan karena dia mengira tidak menjadi masalah dan banyak sampah juga yang ada di sungai itu. Perbuatan itu diulang-ulang dan akhirnya pada waktu musim hujan terjadilah banjir. Karena sungai tersebut meluap, air tidak bisa mengalir lancar karena ada sampah-sampah. Akan mempublikasikan hasil karya kami. Kami membuat komik berjudul Peduli Lingkungan Sekolah. Diceritakan di sini ada 3 siswa perempuan yang akan melakukan kerja bakti dan lomba pilah sampah di sekolah. Tetapi 3 siswa tersebut terkejut mengapa tempat sampah yang disediakan malah kosong dan sampah-sampah bertebaran di lingkungan sekolah. Mereka bersepakat untuk melakukan kerja bakti dan memilah sampah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Karena sudah selesai. Oke. Saya Salsabila dan teman saya Azala akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami membuat komik berjudul Tebang Liar Pohon. Diceritakan di sini ada seorang anak berteman dengan panda, tetapi panda tersebut menebangi pohon untuk membuat rumah. Lalu dengan senang hati panda kembali ke rumah dengan perasaan senang karena tidak ada yang melihatnya menebang pohon. Ternyata Nini melihat perbuatan panda yang menebang pohon. Lalu si anak tadi menasihati panda. Berikut percakapan dalam komik. Salsabila sudah selesai. Ini tentang apa? Tebang liar. Tadi Salsabila menerapkan teknik grafito enggak? Ya. Di mana? Bagian pohon dan rambut Nini. Bagian pohon dan rambutnya. Jadi rambut itu enggak harus kamu blok gitu. Tapi ini tadi Salsa dikasih warna kuning, baru di blok sama warna hitam, baru dikerik gitu ya. Asyifa ini tadi memang dia belum dikasih balon teks, tapi dikasih balon teksnya terakhir kalau sudah di warna ya. Baru tadi yang sudah selesai itu kelompoknya Salsabila. Ini sudah bagus, komposisi warnanya sudah bagus ya. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Gabriel. Hari ini saya berkelompok
berkarya ilustrasi komik. Yang pertama saya laksanakan tadi adalah menentukan tema komik yang akan digambar. Pencemaran lingkungan oleh sampah. Setelah itu saya membuat sketsa global dan menuliskan percakapan balon teks. Setelah itu saya menebali sketsa dan mewarnai. Teknik gradasi yaitu mewarnai dengan perpaduan dua warna atau lebih. Jadi ada perbedaan antara warna gelap ke warna terang. Kemudian teknik grafito yaitu teknik dengan warna cerah lalu diblak ditimpa dengan warna gelap lalu dikerik untuk menghasilkan goresan yang bagus. Tepuk tangan untuk dua teman. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita laksanakan post test untuk penilaian pada hari ini ya. Silahkan disiapkan HP-nya. Untuk linknya sudah Ibu bagikan ya. Linknya. Coba. Oke yuk. Ke yang depan-depannya. Ayo. Oke. Ya ini karakter sebelumnya capaiannya. Oke. Juara pada hari ini yaitu Bilal, silahkan ke depan Bilal. Dan kelompok yang presentasinya bagus hari ini kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya Salsabila. Silahkan Salsa ke depan. Ribet ya, silahkan. Ini nanti untuk Bilal. Untuk Salsa. Oke. Tepuk tangan sekali lagi anak-anak. Dan ini untuk anak-anak karena tadi prakteknya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri. Anak-anak, untuk praktek minggu depan kita akan melanjutkan ya. Untuk praktek minggu depan kita akan melanjutkan praktek hari ini. Yang mewarnanya belum selesai silahkan itu dilanjutkan untuk mewarnanya dan tetap dipresentasikan. Lalu setelah itu kamu tetap membawa handphone untuk apa? Untuk memfoto karya. Lalu kalian post foto karya tadi ke IG masing-masing ya, dengan mengetek ya, menandai IG SMP 7 kita, SMP 7 Blitar ya. Setelah itu nanti biar apa? Biar diapresiasi oleh guru, oleh teman yang lain. Marilah anak-anak kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Suwenge teng kalender mau buka tundung guder, Pak empong lera lere sopong guyu dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Suwenge teng kalender mampu ketundung gudel, Pak empong lera lere sopong guyu dele ake sir pong dele gopong sir pong dele gopong. Suwenge teng kalender mampu ketundung gudel, Pak empong lera lere sopong guyu dele ake sir pong dele gopong sir pong dele gopong. Oke. Silahkan duduk anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan lagu daerah tadi, Ibu harapkan kamu tetap bisa untuk melestarikan keragaman budaya. Salah satunya bahasa yang kita gunakan sehari-hari yaitu bahasa Jawa. Salah satu contohnya di lagu daerah tadi. Lagu apa tadi judulnya? Jublak-jublak suweng.
untuk pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang kamu peroleh hari ini bermanfaat, seperti yang video awal tadi ya, bisa menjadi komikus yang mendunia. Ilmu yang kamu peroleh hari ini bermanfaat, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, supaya tetap sehat. Memakai masker kembali. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.